satu ya, ini kan dalam rangka mencapai suatu tujuan kan. Kalau mencapai satu tujuan, kalau caranya nggak bagus, juga di sana nggak diridhoi sama Allah. Nah ini sebenarnya membaca jurnal ini kalau kita niati karena Allah, bisa jadi belajar buat kita. Ya kadang kita baca jurnal dia, saya jurnalnya kita buka, kita dapat unit. Kadang mereka pun kok unit sama juga. Ya makanya pakai bahasa Anda sendiri. Nah itu yang penting. Memang bahasa ini kadang-kadang susah. Tadi emang ada kasus plagiat itu sebenarnya memang ada plagiat secara kalimat, juga ada plagiat kalimat mungkin nggak masalah banyak yang ngikutin. Nah itu tapi kalau di makanya internasional kayak di saya pernah dapat juga materi plagiat di LIPI ya, waktu itu dari Australia. Karena di Australia itu plagiat itu sangat penting, tidak boleh. Salah satunya benar nih yang Pak Jainal sampaikan itu, saran dari pembicara itu adalah seperti itu. Memang caranya baca jurnal, kemudian misalkan ada hasilnya segala macam, tutup jurnalnya, kita bikin kata-kata sendiri. Nah seperti itu. Kalau misalkan masih terpaku pada kata-kata itu, biasanya kita akan pengennya ikut-ikut aja gitu. Jadi harus benar ditutup, kita benar-benar pahami dulu hasilnya, ditutup, kita buat kata-kata sendiri langsung pada saat itu juga. Barisnya kalau saya sama kasusnya barisnya awal-awalnya gitu loh. Jadi kalimat itu menyusunnya itu susah, terus terang aja. Saya orang bahasa Inggris nggak ngerti juga kan. Jadi belakang-belakangan ini ternyata ini udah balik lagi baca paper gitu ya. Kok orang kalau saya begini aja sih? Jadi ternyata ketemu gitu. Misalnya nih, saya mau ngomong tentang konsentrasi di satu tempat gitu. Saya ngomong tentang konsentrasi saya misalnya. Kemudian saya lihat di sini aja di abstrak. Kalau saya di abstrak aja baca di satu paper ini. Saya baca di abstrak. Kalau mau misalnya membandingkan antara apa yang saya dapat dengan apa yang orang dapat misalnya konsentrasi, saya di abstrak aja saya gunakan. Karena mereka kan taruh di sini. Kalau ada yang lebih fokus misalnya ada sesuatu yang lebih menarik misalnya di dalam misalnya, ada yang tidak sampai di sini, saya baru masuk lebih detailnya di metode saya. Apakah metode saya ini ada yang sudah melakukan juga sama gitu? Misalnya, saya mau gunakan, tapi biasanya kan saya metodenya itu saya set ke metode yang teman saya dong, sama-sama abstrak misalnya kan. Saya sudah metode yang saya gunakan ini sudah dipakai sebelumnya oleh ini misalnya Agus Sudayanto tahun berapa atau Isoben tahun berapa gitu. Langsung aja gitu. Jadi metode yang saya gunakan, metode yang kami gunakan sudah digunakan oleh orang lain. Ini namanya langsung tahun segini. Nah kemudian konsentrasi. Konsentrasi yang saya dapatkan di daerah lain, dia mendapatkan konsentrasi dengan level segini. Langsung dalam kurun siapa yang mendapatkan. Jadi kayak gitu aja. Jadi dari yang saya ikutin, saya benar sama yang itu ikutin kalimatnya. Terakhir berkasih. Tapi nggak begitu ternyata saya lihat ini. Pokoknya, ini dia membahas tentang misalnya kesimpulannya. The study demonstrated that the combination of isomer ratio and enantiomer composition analysis may provide critical information on the potential of unfed oriented tensor. Jadi, dia menemukan itu. Dia membuat sebuah kombinasi antara enantiomer dan something like that. Jadi ketika saya mau membahas tentang itu di dalam paper saya pakai dia juga menggunakan ini, dia menemukan yang sama atau menemukan berbeda gitu. Kalau di pembahasan saya bisa ini karena kita kerja sendiri kita cuma hanya menyangkut. Tapi yang saya suka terjebak itu di intro Pak. Yang suka menjadi ini plagiat itu di intro yang susah. Dapat introduction? Iya kalau pembahasan saya bisa istilahnya hasil saya sesuai dengan yang lain. Itu kan tidak plagiat tapi hanya seperti saya misalnya natural product kan baku semua metodenya kromatografi ini pakai NMR dan ternyata data senyawa saya itu sama dengan senyawa orang kan tinggal saya ternyata hasil spektrumnya sama dengan ini saya tinggal men-site sekian dan senyawa itu balik ke ACS atau ke database yang gem office-nya gitu. Nah, tapi yang saya suka terjebak itu di intro. Makanya itu tadi tuh di introduction itu kan kalimat pembuka itu. Satu lagi ya. Kan kalau Anda paham dengan apa yang ada yang saya juga yang refer jurnal itu plus katakanlah tambahin aja dari aktif dikasih jadi pasif yang sedikit modifikasi ya mau gimana lagi kan iya jujur aja susah kayak gitu intro karena bukan tapi intinya Anda sebenarnya kalau Anda punya kesempatan membaca satu jurnal kan belajar. Nggak ada yang mudah itu nggak ada yang percuma. Nah makanya kayak gitu tuh ya bismillah satu hal yang paling penting adalah yang namanya plagiat apapun nggak hanya dalam jurnal ya, apapun itu nggak baik
Masuk mode Pak. Masuk mode. Iya. Ya, aku model. Jujur aja. Kan jadi masalah itu kan. Makanya Nah, Pak, itu jenggotnya jangan lagi. kenapa? Anda capek-capek meninggalkan keluarga sampai bertahun-tahun kemudian namanya hancur karena plagiat itu sangat-sangat sayang. Dan tujuannya kan nggak untuk satu jurnal ini, tujuan hidup kita. Memang menentukan bagaimana saumana itu di areanya itu masih ada gitu ya dengan penulisan. Berarti ada yang Pak Elias bilang keduluan gitu kan. Kalau kita udah eksperimen dari setahun, katanya dan kita keduluan dengan orang lain. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Pasti stres, marah, capek. Jujur aja, apalagi yang berkaitan dengan bidang-bidang kedokteran, yang biomolekuler, sangat cepat sekali. Nah disinilah saya sangat respect sekali sama orang-orang yang di kedokteran itu. Kalau mereka itu isokemia, kenapa? Pemainnya banyak itu, benar-benar luar biasa itu. Kalau biologi molekuler itu. Indonesia mungkin masih agak keteteran untuk mengejar yang tadi itu. Kenapa kita baru sampai ke PCR jauh lagi gitu kan? Dan kayak keduluan itu saya pernah punya pengalaman. Mahasiswa saya saat itu untuk ini. Di tengah jalan sudah dapat hasil bagus. Tapi sensei saya bilang, nah ini ada jurnal dari Nature, ini kamu bisa. Kamu bisa kerjain. Mahasiswa itu udah 90% sudah selesai. Gak taunya mahasiswa yang tersebut disuruh ngulang yang seperti yang di Nature itu sama sekali nggak bisa, gagal total. Karena apa? Setelah saya baca lebih lanjut di supporting information itu, dia melakukan membuat materialnya itu sendiri, tidak ada yang dalam pasaran, harus sintesis sendiri. Tiba-tiba waktu conference ada yang dari Tokyo Daigaku presentasi tentang persis apa yang saya lakukan. Dari situ satu, pertama kecewa, tapi yang kedua saya nggak kecewa. Kenapa? Oh, berarti level saya mirip dengan profesor yang ada di Tokyo Daigaku. Yang ketiga, dia baru menjawab satu data itu hanya sampai ke bagian ini saja. Dia tidak membahas sesuatu yang lebih detail lagi. Nah disitulah kita ambil yang mereka belum pahami, belum jelaskan. Jadi kita nggak merasa kedahuluan. Ada gap yang masih bisa dimasukin. Itu yang kadang banyak kita langsung down itu. Kita sikapi aja dengan positif. Keduluan itu memang paling Riza ya, kamu ini sadar ya ini. Terus mengenai sebentar mengenai tadi itu mengenai introduction, saya memang saya juga mengalami kayak yang susah di introduction memang ya. Tapi memang kembali ke tadi Bu, kita membuat desain sendiri dulu. Menurut desain sendiri, ini paper saya sih apa sih membelakangi tulisan saya ini gitu kan? Udah bikin aja draft-draftnya dulu. Dan yang pertama, misalnya kan sudah jelas itu kalau introduction itu kan latar belakang misalnya general misalnya kan, kemudian apa yang nanti unik di riset kita gitu. Nah, buat aja dulu draftnya, ini saya unik ini, kemudian latar belakangnya ini, tujuannya saya itu aja. Nah, kemudian kalau sudah mulai menulis latar belakang kan, idenya ibu itu yang tadi katakan itu, idenya ibu itu ada nggak yang mendukung ide lain? Ternyata menurut referensi itu kan, oh ya ternyata ide saya itu sudah ada misalnya yang melakukan ini, tapi misalnya risetnya orang ini melakukan tapi dia ada kelemahannya gitu. Ibu bikin sendiri kalimat nggak, kalau misalnya kalau bahasa Inggris itu saya pakai bahasa Inggris dulu kan, tulis gitu. Oh ini ide risetnya saya, ini idenya. Kemudian orang lain itu juga sudah pernah melakukan riset itu, tapi masih ada keterbatasannya gitu. Kan kalimat-kalimat itu nanti nyambung sendiri tuh, nyambung sendiri gitu. Itu lari itu. Jadi intinya kan kalau introduction cuma itu. Idenya kita apa, latar belakangnya apa, yang paling penting itu latar belakangnya apa, kemudian yang ada tujuan dan kegunaannya. Apakah ide kita itu, hipotesa kita di dalam itu sudah ada yang mau melakukan? Kalau mereka yang melakukan itu apa kekurangannya, apa gap tadi, apa gap antara riset yang kita lakukan itu dengan, nah itu kan orang menarik itu buat orang, oh berarti sesuatu yang baru nih, karena meskipun ada yang melakukan riset,
yang tadi kita site itu rekomendasi siapa, tapi kita harus jelaskan yang 2 orang yang kita site itu dia kelemahan desainnya itu apa. Itu kan masuk di dalam introduction tadi. Saya mau komen juga boleh yang plagiat. Soalnya saya kemarin juga ini dapat jadi saya diminta tulis laporan gitu kan setiap subjek mata kuliah gitu. Saya dapat sekali, akhirnya saya ngambil dari jurnal gitu, saya kumpulkan ke dosen saya. Begitu dibalikin, nilainya tuh ada alternatif 2, A atau C. Nah, dapat A ini kalau ini original karyanya, dapat C ini kalau plagiat. Ternyata itu kalau saya lihat itu memang waktu saat saya kerjakan itu saya ambil saya ambil kalimat, saya cuma rubah-rubah posisi atau bentuk pasif jadi aktif untuk sebalik kayak gitu. Nah, karena saya melihat hasilnya ada 2 alternatif A atau C, berarti itu kan tergantung subjektif banget nilainya, plagiat atau enggak. Jadi kalau menurut saya lebih baik kita rubah dulu ke bahasa Indonesia dulu, bahasa Indonesia jadiin Inggris, atau kita menggunakan alternatif kata yang lain. Formulasikan dalam bahasa Indonesia yang lain, tapi artinya sama atau menggunakan bahasa Inggris yang lain, kata dalam bahasa Inggris yang lain. Kan bahasa Inggris itu kayak banyak kalimat sama. Enggak kayak orang Indonesia kan katanya sedikit. Asli untuk merefer satu masalah ya, misalnya ini dilakukan dan ini akan Mas Eri, ini udah umum gitu istilahnya. Orang yang karena memang statement umum sudah statement yang sebenarnya orang semua udah tahu kan gitu. Iya betul. Kayak fotosintesis mestinya. Saya bilang sama sensei juga kayak gitu kemarin. Wah Pak, ini udah bahasa Inggrisnya yang paling bagus. Ya saya tahu, tapi ini kan kalau dilihat lagi bisa jadi plagiat gitu. Nah jadi lebih baik kalau menurut saya emang paling gampang tuh dari bahasa Indonesia dulu. Ya pahami dulu itu jurnal yang kita baca. Kita memahami jurnal itu kan nggak susah dan juga nggak sulit. Kalau kita punya background yang menuliskannya itu iya, nulisnya itu kan kata-katanya udah paling bagus yang udah dipublish itu. Biasanya dari sekian itu porsi yang paling susah itu justru mah di introduksi. Iya. Makanya kan kita bilang terakhir karena baca dulu paper banyak-banyak. Setelah banyak paper sudah masuk di otak kita, masuk ke introduksi itu udah gampang gitu. Dari tadinya paper itu makanya buku ini udah tahu di terakhir gitu. Tapi memang itu ya, menurut saya hal ini tuh yang karena ini ada dari kita ya, maksudnya dari kita yang memulai, yang paling penting itu emang itu susunan pada saat penulisan itu. Meskipun memang selama ini ya seperti itu, cuma yang kita baru dapatkan adalah ada draft awal, draft akhir di abstrak gitu. Itu memang penting sekali. Berarti memang abstrak harus dicek lagi pada saat di akhir sekali kita ingin abstrak awal itu kan hanya untuk proposal kita, semua riset kita. Hanya hipotesa atau rancangan penelitian. Saya pernah gagal pergi ke Cina itu gara-gara itu. Saya bikin abstrak saya itu datanya sudah sampelnya sudah ini, tinggal belum saya analisa datanya itu. Saya mau berangkatnya nanti saya lengkap, nggak boleh. Kamu harus ngirim abstrak ke sana dalam bentuk angka-angka hasil kamu sudah ada gitu. Nanti penelitian saya nanti presentasi nanti sudah angka nanti tidak boleh. Sudah tidak boleh. Sebenarnya kalau tidak dengan angka ambil katanya itu kan tidak masalah juga. Misalkan kita punya data awal, misalkan setelah ini kita ini meningkat, Itu belum kelihatan masalahnya, saya belum mulai. bahasanya Gimana Mas? Jangan saya aja, saya dapat. Saya ada pertanyaan sedikit Pak tentang setelah submission. Setelah submission, kemudian setelah review, kemudian kembali ke kita. Dan setelah review itu kan kadang-kadang ada komen dari review. Jadi pengalaman memang tidak mudah menginterpretasikan apa yang ingin review, dan juga tidak mudah kembali menjawab apa yang review itu kita jawab. Artinya jawaban yang kita buat pun harus benar-benar mengklirkan apa yang ditanyakan oleh review. Kemudian yang kedua, mengkalimatkan kembali apa yang diinginkan review di dalam manuskrip yang kita punya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita setelah berusaha untuk membuat dan membenarkan apa yang diinginkan review, kemudian kita sambut lagi ke jurnal, itu pengalaman yang terjadi setelah itu apa? Apakah kemungkinan besar diterima, atau masih ada kemungkinan itu ditolak?
dicek. Nah, pengalaman bukan pengalaman ini, kalau pengalaman kan sudah beberapa kali ya. Yang terjadi di